manajemen CNN memanggil atau melakukan pertemuan melibatkan pekerja yang isinya pada intinya adalah menyampaikan bahwa bulan depan gaji atau upah pekerja CNN itu akan dipotong dengan persentase yang belum dijelaskan waktu itu. Jadi tidak ada sama sekali kejelasan tentang berapa persen upah pekerja akan dipotong, sampai kapan itu akan dilakukan, apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Kemudian juga tidak ada kejelasan apakah pemotongan itu sifatnya pinjaman atau akan dikembalikan di kemudian hari atau tidak. Nah, itu tidak ada kejelasan. Dan yang terpenting juga tidak ada dokumen apapun yang bisa dipertanggungjawabkan. Siapa sih yang mengeluarkan kebijakan ini? Jadi semuanya dilakukan secara lisan. Nah, beberapa teman-teman, kalau dari catatan teman-teman CNN pekerja, itu ada 201 pekerja yang menolak menandatangani pernyataan bersama, menolak dan mengajukan bipartit. Kurang lebih seperti itu. Bipartitnya tidak menemukan kesepahaman, dan kemudian pada bulan Juni tanggal 28 tanpa pemberitahuan apa-apa, teman-teman baru tahu, oh segini besaran potongannya. Jadi kan di awal tidak ada kesepakatan ya, berapa persentase. Jadi teman-teman ini hanya menebak jumlah potongan saya berapa ya. Akhirnya setelah sehari sebelum pemotongan ya, tanggal 27 ya, itu sudah ada slip gaji. Disitulah baru ketahuan si A potongnya misalnya 20%, ada yang jadi 0 sampai 30%. Itu jumlah yang cukup banyak teman-teman. Persentasenya dihitung berdasarkan grade upah. Kita bisa mengingat di awal tahun ini di mana semua pekerja manajemen tidak merespon undangan untuk dilakukan musyawarah. Itu sebanyak 2 kali. Akhirnya pemotongan itu berlanjut. Dan teman-teman melihat kondisi ini tidak bisa kemudian ada solusi ketika teman-teman bergerak secara individu. Harus ada wadah untuk mewadahi semua persoalan ini. Dan undang-undang atau konstitusi sudah memberikan hak itu sebenarnya. Ada serikat. Teman-teman kemudian membentuk sebuah serikat. Karena ketika sebenarnya ada serikat di perusahaan itu, sebenarnya kita yakin bahwa persoalan ini tidak akan menjadi seperti ini. Karena dengan adanya serikat, teman-teman pekerja bisa ikut menyusun syarat-syarat kerja, bagaimana melakukan negosiasi dengan perusahaan sehingga ada posisi yang lebih setara antara perusahaan, pengusaha dengan pekerja. Tapi karena tidak adanya serikat, kondisi ini terjadi. Perusahaan bisa melakukan hal secara bebas dan ya otomatis pekerja yang secara individu akan sulit untuk kemudian menolak adanya kebijakan sepihak seperti ini. Nah, terima kasih Mas Mustafa dari LBH Pers, Mas Ahmad dari LBH Pers, dari KSB Mas, dari Mbak Fitri, kemudian dari M57 dan teman-teman solidaritas buruh, serikat pekerja dan federasi dan konfederasi. Ada GSBI juga dan juga rekan-rekan media ya yang terus terang kami juga tidak menyangka atensinya bisa seluas telah terjadi union busting. Dan yang kedua itu terkait dengan PHK. Senin siang saya dihubungi dan mereka juga menghubungi dari manajemen untuk mengklarifikasi soal itu. Nah, pada saat pertemuan dengan pekerja, mereka menjelaskan bahwa penjelasan mereka ke manajemen bahwa serikat pekerja itu tidak bisa dihalang-halangi karena itu merupakan hak dari pekerja untuk berserikat. Kemudian poin yang kedua adalah soal PHK sepihak gitu. Mereka dari Kemenaker menyoroti soal bagaimana tiba-tiba ujuk-ujuk kemudian melakukan PHK gitu. Padahal harus ada tahapan-tahapan sebetulnya yang
harus ditempuh, lalu kemudian ya prosedur itulah yang akan ditempuh dalam suatu hubungan kerja gitu. Dari situ saya kira manajemen sudah tersadarkan terkait dengan situasi ini, tapi ternyata pada Senin sore saya coba menghadap manajemen, menghadap HRD dan untuk menyerahkan surat penolakan PHK secara pribadi. Jadi ada sebagian teman-teman yang kan kita terkena PHK ini adalah 14 orang anggota SPCI, 4 orang menerima lewat PB, kemudian 10 orang itu menolak. Jadi 10 orang ini kemudian merespons surat yang disampaikan oleh manajemen lewat email, dan itu berlaku pada tanggal 31 Agustus 2024. Nah, saya sendiri menerima dan beberapa teman itu menerima email sore hari sesaat setelah kita siang itu melakukan peluncuran sikap solidaritas pekerja CNN Indonesia. Jadi atas itu kami merespons melalui surat penolakan PHK, dan secara pribadi dan secara kolektif lewat SPCI ternyata respons manajemen masih tidak welcome gitu. Padahal saya hanya meminta tanda terima, kemudian mereka tidak mau tanda tangani, akhirnya kemudian hanya dapat foto. Tapi pada titik itu saya diminta untuk kan itu berada pada lantai, di dalam gedung lantai 3A, untuk turun dulu karena Bapak sudah dianggap tidak bekerja di sini lagi gitu. Padahal itu dilakukan di tengah proses, karena kami ingin merespons surat itu, ingin melalui tata cara prosedural bahwa ya surat PHK itu kemudian dibalas dengan surat penolakan. Tapi kami sudah tidak dianggap sebagai pekerja di sana dan diminta untuk tidak memasuki kerja gedung transmedia gitu di situ. Dan sebelumnya memang akses email, akses terhadap grup kerjaan, grup kantor di WhatsApp maupun pada akses sistem di aplikasi itu tidak bisa kami akses itu. Efektif tanggal 31. Nah, ya kira-kira situasi terakhirnya seperti itu. Dan ya kami juga pada hari itu juga kami menerima informasi bahwa teman-teman yang di dalam dan masih bekerja itu digalang untuk menandatangani penolakan SPCI, bahwa ada semacam penggalangan untuk kami menolak SPCI gitu. Sebetulnya dari SPCI tidak ingin sebenarnya dibenturkan dengan antar pekerja, karena fokus kami memang lebih kepada memperjuangkan hak-hak pekerja, dan bahkan di ADART kami memang fokus ini adalah untuk kesejahteraan anggotanya, dan juga pada poin 5 itu membangun hubungan harmonis dan menciptakan iklim yang sehat dalam kerja. Jadi upaya untuk membenturkan antar pekerja itu dilakukan, dan kami sangat menyayangkan itu. Padahal memang ya teman-teman memiliki dampak manfaat atas adanya serikat pekerja di Indonesia. Kalau saya mau melihat ke belakang secara kronologis, sebetulnya tadi sudah sampaikan bahwa pada sekitar bulan Mei Juni itu memang informasi terkait dengan adanya pemotongan
upah itu kami dengar secara positif. Lalu kemudian pada bulan Juni di tiap divisi itu disampaikan bahwa akan ada keputusan pemotongan upah. Tiap-tiap divisi beda-beda, ada yang diwakili oleh pemimpin redaksi maupun direktur utama, ada juga yang disampaikan oleh wakil pemimpin redaksi. Nah, pada forum itu dijelaskan, meskipun tidak dijelaskan berapa upah yang dipotong, apa kompensasi dari pemotongan itu apa, kemudian juga besaran upah itu juga kita nggak tahu. Yang kita tahu hanya, dan itu belum bisa dikonfirmasi oleh manajemen, sebesar 0-35%. Nah, dari situ kemudian beberapa teman membuat surat terbuka pernyataan sikap bersama menjelaskan soal kenapa kami menolak pemotongan upah. Di situ jelaskan dampak terhadap kehidupan masing-masing karyawan pekerja yang ada di CNN, dan kami menuntut untuk kita duduk bareng dan merundingkan apa yang terjadi dengan kondisi perusahaan, dan ya setidaknya tidak melakukan langsung lah tanpa ada komunikasi gitu. Dari surat itu terkumpul 201 orang pekerja yang menolak pemotongan upah. Kemudian surat itu kan sempat ramai di luar, tapi kami berusaha untuk tidak merespons apapun, tidak bicara apapun, dan tetap fokus pada tujuan untuk menolak pemotongan upah. Tapi implikasi dari surat itu ternyata gerakan pekerja ini membuka fakta bahwa ada puluhan karyawan, ya, saya tidak bisa mengkonfirmasi jumlahnya tepatnya berapa, itu yang ternyata masih ada yang di bawah upah minimum provinsi. Jadi ada sekitar puluhan ya yang informasi yang kami terima, dan itu diakui oleh teman-teman itu pada saat itu. Jadi SPCI belum lahir, gerakan pekerja ini sudah bermanfaat bagi setidaknya bagi teman-teman yang gajinya masih di bawah UMP gitu. Lalu dilakukan penyesuaian oleh manajemen. Kemudian kami menempuh bipartit pada pekerja yang memang masih yang upahnya akan dipotong gitu. Jadi ada bipartit sebelum pemotongan upah sekali, itu terjadi yang diwakili oleh 14 orang, dan 2 kali undangan yang dikirimnya setelah pemotongan. Pada bipartit yang pertama sebelum pemotongan itu tidak terjadi kesepakatan, sehingga manajemen menyatakan keputusan upah pemotongan upah ini akan tetap dilanjutkan, dan silakan bagi teman-teman yang ingin menempuh mekanisme perselisihan yang ada. Jadi dengan tidak ada kesepakatan, mekanisme perselisihan berlanjut. Kami mengundang sebanyak 2 kali setelah pemotongan, dan tidak ada konfirmasi kehadiran dari manajemen untuk hadir. Nah, jadi gerakan bekerja dan itu bahkan pada saat itu sudah berdampak terhadap pemenuhan hak pekerja untuk terhadap upah yang di bawah UMP dan dinaikkan. Bagaimana kemudian SPCI kemudian atas dasar itu ya kita mengambil langkah untuk melakukan pencatatan. Jadi dari 201 orang itu memang jumlahnya sangat menyusut. Pada situasi itu
setelah adanya pertemuan tripartit, beberapa teman-teman memberitahukan kalau mereka didekati atasannya masing-masing. Ya, ada yang menanyakan apakah lanjut proses tripartit atau tidak, dan bagaimana kalau mereka kemudian mengikuti proses tripartit, apakah ya kata-katanya ya aku sih nggak tahu ya apa yang akan terjadi dampaknya ya tapi pasti berdampak lah ke kalian gitu. Nah itu tripartit gitu. Kira-kira bahasanya seperti itu gitu. Sehingga bahkan ada yang sudah menyentuhkan dokumen, gaji, surat keterangan bekerja, kontrak kerjanya ke kami yang sedang mengurus pencatatan tripartit, tapi ternyata mundur karena menerima ada komunikasi antara dia dengan bosnya itu, atasannya itu. Jadi dari situ tentu proses pencatatan sikat kerja ini tidak mudah dan memang dilakukan senyap. Kenapa punahnya 15 orang? Ya memang kami menghindari agar upaya-upaya intimidasi terjadi, menghindari agar teman-teman yang memang khawatir terhadap nasibnya, ya setidaknya ini dicatatkan dulu, dan kemudian bagi teman-teman yang akan bergabung nanti setidaknya sudah tercatat dan memiliki kekuatan hukum, teman-teman kemudian bisa bergabung gitu. Itu memang menjadi target dari SPCI pertama, target utama SPCI, yakni ketika sudah tercatat ya tentu teman-teman bisa bergabunglah ke SPCI dan memperjuangkan haknya lah. Kira-kira itu dulu, Mas Mustafa. Baik. Ya, terima kasih Bang Taufik sudah menjelaskan. Tadi ada banyak rentetan kronologi ya, apa saja yang terjadi di CNN hingga kemudian teman-teman deklarator ini kemudian menginisiasi adanya serikat pekerja. Karena kita melihat sebenarnya sebelum ini ada banyak rentetan layoff ya yang dilakukan. Kemudian ternyata ada juga fakta yang kita dapatkan bahwa masih ada teman-teman CNN yang awalnya upahnya di bawah UMP, yang tentu itu adalah sebuah pelanggaran norma ketenagakerjaan yang harusnya tidak boleh terjadi. Nah, mungkin untuk pembicara berikutnya saya akan mengundang Ibu Bivitri untuk tadi sudah ada kronologi yang disampaikan atau kisah teman-teman dari SPCI. Kalau dari apa yang kita hadapi sekarang, mungkin perlu direspon adalah bagaimana upaya atau tindakan yang dialami teman-teman SPCI ini yang santer di media sosial ataupun misalnya di media mainstream terkait adanya dugaan pemberangusan serikat pekerja. Kemudian yang kedua, bagaimana seharusnya secara normatif perusahaan menindaklanjuti atau merespon adanya serikat pekerja di perusahaan. Karena memang kalau kita melihat di perusahaan media ini sangat jarang Bu ada serikat. Apakah itu ada penghalang-halangan atau memang teman-teman pekerja cenderung untuk tidak ingin melakukan serikat seperti itu? Oke, terima kasih. Ini udah nyala kan? Oh, mesti agak lama ya? Malah. Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang kawan-kawan. Jadi saya jawabnya dari pertanyaan terakhir aja kali ya. Sebenarnya kenapa sih media perlu membuat serikat pekerja? Barangkali itu dulu. Karena tadi juga saya sempat nanya-nanya sama beberapa kawan, sebenarnya yang punya serikat pekerja tuh media apa aja ya? Ternyata media-media besar memang punya pada umumnya, tapi ini pertanyaan penting karena hal yang sama juga sering ditanya ke dosen seperti saya. Saya kan dosen nih. Nah, banyak nih kalau saya coba menceritakan dari sisi yang lain, tapi agak mirip ya kasusnya. Teman-teman dosen itu seringkali merasa nggak perlu ada serikat pekerja.
Karena mereka atau kami seringkali merasa kami adalah profesional. Tapi benarkah itu? Kalau menurut saya kira nanti kawan-kawan Kasbi, Mas Sundar bisa cerita-cerita juga. Kalau ada pemberi kerja dan penerima upah, sebenarnya sudah ada relasi perburuan. Dan serikat pekerja itu bukan suatu keharusan atau sesuatu yang cool atau apa, tapi sebenarnya untuk kepentingan kita, untuk bisa bernegosiasi, karena relasinya akan selalu tidak setara antara yang gaji kita gitu kasarnya dengan kita yang menerima gaji. Apalagi di dunia yang semakin demanding, maksud saya pasar kerja kita juga besar banget teman-teman. Saya kira udah sering sekali meliput bagaimana tingkat pengangguran kita makin lama makin naik gitu. Jadi ada ketimpangan yang luar biasa, dan salah satu-satunya cara untuk bisa bernegosiasi dengan relatif setara, saya masih bilang relatif karena nyatanya seringkali tetap tidak setara, adalah dengan berserikat. Jadi kawan-kawan di kampus itu juga sudah bikin namanya Serikat Pekerja Kampus (SPK). Ada yang besarnya, ada yang kecil-kecil di kampus-kampus. Kami sedang membangun itu. Tapi di luar itu pun kami punya yang namanya KIKA, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Nah, tapi itu contoh aja karena profesi saya sebagai dosen gitu ya. Kalau teman-teman media barangkali, Mas Mus, banyak yang mikirnya juga kayak gitu. Kami ini profesional, nggak perlu serikat. Serikat itu bukan berarti, maaf ya, tapi kan kita sering pakai istilah pekerja kerah biru gitu ya, maksudnya ya. Sebenarnya serikat itu belum tentu juga seperti itu, pekerja kerah biru, enggak. Selama ada relasi antara pemberi upah dengan orang-orang yang bekerja menerima upah, sebenarnya ada relasi perburuhan di situ, dan cara untuk kesetaraan dalam bernegosiasi adalah dengan berserikat. Jadi itu dulu yang perlu diluruskan, supaya kalau misalnya ada teman-teman yang belum berserikat, kalau saya sih sangat menyarankan untuk segera berserikat, karena dalam situasi seperti inilah justru akan ada negosiasi yang bisa dilakukan, teman-teman seperjuangannya bisa banyak dalam situasi seperti ini, seperti maksud saya yang diceritakan oleh Mas Taufik ya, tahu-tahu ada pemotongan gaji, tahu-tahu ada ketidakjelasan, atau ada yang dipecat. Itu semua kalau misalnya kita satu-satu ketemu HRD kita, percayalah berat banget karena kita akan sendirian lawan orang yang punya kekuasaan. Tapi kalau kita berserikat, kita akan lebih kuat gitu. Nah, jadi dan kebebasan berserikat ini, kawan-kawan, izinkan saya mengingatkan sedikit, ini memang sesuatu yang bahkan dalam UUD 1945 diatur. Jadi kalau misalnya teman-teman buka pasal 28E itu, hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, itu adalah dasar konstitusional, semua orang berhak berserikat. Mau dia wartawan kayak, mau wartawannya juga misalnya mau spesifik, misalnya mau apa ya, persatuan juru kamera misalnya ya, dan seterusnya, itu juga dilindungi haknya secara konstitusional. Kemudian ada beberapa konvensi ILO, International Labour Organization, yang kita sudah ratifikasi tuh tentang kebebasan berserikat. Kita sudah ratifikasi. Jadi itu juga jadi dasar hukum. Bahkan lebih jauh lagi ada undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur dengan jelas kebebasan berserikat ini. Teman-teman bisa lihat deh, ada undang-undang ketenagakerjaannya itu sendiri, kemudian ada tentang serikat pekerja, itu semua dasar hukum yang sangat kuat. Nah, jadi itu satu catatan yang ingin saya berikan. Dan misalnya saja juga poin keduanya yang ingin saya klarifikasi juga adalah jadi union busting itu sebenarnya apa? Waktu saya posting di Instagram ada yang bertanya, kemudian saya merasa iya ya, sebenarnya kita mungkin jarang membicarakan ini. Penting juga jadinya untuk diketahui. Union busting itu kan sederhananya, kalau teman-teman udah tahu, maaf ya, kita supaya saya tuh biar kita on the same page aja dulu, bahwa ada upaya-upaya dari si perusahaan atau pemberi kerja untuk membuat serikat pekerja itu bubaran, gitu. Makanya busting, union busting. Nah, tentu saja ini tidak akan diakui busting itu. Tadi pagi karena tahu mau ngomong di sini, saya iseng nge-google lagi. Misalnya ketemu satu website yang menarik banget, judulnya Union Busting Playbook, yang seakan-akan ngajarin memang perusahaan kalau ditanya, tadi
tadi kan kata Mas Taufik kan Kemenaker udah datang. Terus Anda nih melakukan union busting itu by the way ada pidananya ya, 5 tahun maksimal. Nah jadi mereka pasti akan bilang, oh enggak, kita nggak melakukan union busting. Tentu itu akan pertama kali ditolak teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih meragukan ini union busting bukan ya, percayalah memang ada trik-triknya supaya union busting itu tidak diakui. Tentu saja nggak akan ada yang mau ngaku bahwa dengan sengaja sebuah serikat pekerja telah dibubarkan. Tapi cara-caranya yang dalam tanda kutip legal, makanya butuh lawyer-lawyer, itu biasa dilakukan. Misalnya saja dengan melakukan pecah belah dengan sesama karyawan. Ada yang nggak setuju, ada yang setuju, atau ada statement apa. Atau misalnya, jadi di Union Busting Playbook itu menarik juga, saya jadi baca-baca juga. Itu adalah cara-cara culas untuk melarang orang untuk berserikat, tapi dengan cara-cara yang dalam tanda kutip legal gitu. Atau misalnya menawarkan mungkin nggak pecat langsung, tapi istilahnya itu golden handshake gitu. Oke deh, kalian nih saya kasih segini nih, tapi abis itu keluar ya. Tapi kalau ditelusuri bahwa ternyata orang-orang yang ingin dibebas tugaskan, dipecat sih sebenarnya ya, dan ada kaitannya dengan serikat pekerja, sebenarnya yang terjadi adalah union busting gitu. Jadi juga jangan terkecoh. Saya yakin kalau di sini kita berdebat langsung dengan pihak manajemen, pasti jawabannya, oh kami tidak melakukan union busting, kami sebenarnya sudah melakukan ini, tapi semua itu nanti teman-teman kuasa hukum saya kira akan mampu menjelaskan dengan lebih teknis kalau ada yang tertarik. Semua itu tentu saja bisa kita perdebatkan secara hukum, tapi intinya tidak boleh ada seorang pun yang di PHK hanya karena mereka ingin berserikat untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri. Memperjuangkan hak itu adalah apa ya? Satu-satunya hal yang kita punya dalam diri kita sendiri. Sama aja kayak kita memperjuangkan hak konstitusional kita untuk nggak dikerjain sama anggota DPR dalam pilkada misalnya. Kita pakai hak kita sebenarnya. Cuma itu kemewahan dari warga. Kalau yang punya kekuasaan, kemewahannya banyak. Yang punya kekuasaan dan punya uang. Kalau kita, kemewahan kita adalah kita memperjuangkan hak kita sendiri. Jadi ketika itu dilakukan kemudian malah dipecat, itu adalah cara yang jelas-jelas bentuk dari union busting tadi. Nah itu ya poin keduanya. Terus poin ketiganya, kenapa saya juga bersedia hadir di sini? Mungkin teman-teman ada yang mikirnya ya ini kan cuma urusannya teman-teman CNN gitu, atau ini cuma urusannya kawan-kawan jurnalis. Saya tidak melihatnya dengan cara itu. Menurut saya ini adalah soal demokrasi, soal hak asasi manusia. Dan saya selalu percaya bahwa jurnalis adalah fasilitator perubahan. Saya ngomong persis hal yang sama waktu kemarin ulang tahun AJI 3 minggu yang lalu kalau saya tidak salah. Jurnalis adalah fasilitator perubahan. Kita nggak akan bisa belajar banyak, kita nggak akan bisa critical thinking kalau nggak ada informasi dari jurnalis. Dan salah satu pelemahan media yang kuat sekali di banyak negara yang demokrasinya lagi turun, dan itu termasuk Indonesia, adalah ketika pemilik-pemilik media itu juga ternyata bagian dari oligarki. Ini penelitiannya sudah banyak, bukan saya yang melakukan, tapi banyak sekali penelitian yang sudah sering dikutip tentang relasi pemilik media dengan institusi-institusi politik, dengan kartel politik. Bahkan ada juga beberapa orang pemilik media besar juga pemilik partai politik. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Dan karena itulah buat saya peran media itu luar biasa besar, sehingga ketika, tapi kan begini, peran media bisa besar itu karena jurnalisnya menurut saya, bukan karena sekedar perusahaannya, tapi juga jurnalisnya justru yang jadi ujung tombak. Nah, nggak kurang banyaknya, nggak kurang seringnya saya diundang misalnya oleh Mas Taufik sendiri untuk membicarakan demokrasi di negara ini. Sering sekali. Makanya waktu pertama kali SPCI ini muncul, saya langsung wah sama ya akhirnya gitu. Karena saya sering diskusi soal demokrasi persis dengan kawan-kawan CNN.
cuma sehari ya saya mengucapkan selamat ada union busting. Jadi buat saya ini jadi sesuatu yang juga sangat penting untuk dinaikkan, disebarluaskan beritanya, kalau perlu juga sampai ke luar negeri, karena union busting itu a big no-no ya. Kalau teman-teman di CNN pusat atau di negara-negara lain mendengar ini, pasti mereka, wah Indonesia demokrasinya hancur banget. Pasti saya yakin itu akan punya pengaruh pada indeks demokrasi Indonesia tahun ini, yang biasanya keluar tahun depan ya, awal tahun depan. Nah, jadi ini saya kira sangat-sangat patut kita tunjukkan solidaritas kita, bukan karena saya kenal Mas Taufik, tapi karena ini media massa. Ini karena jurnalis pekerjanya yang justru jadi ujung tombak bagaimana kita mendapatkan informasi yang cukup supaya kita bisa berkontribusi dalam demokrasi, baik dalam bentuk kritik maupun dalam bentuk saran apapun, tapi kita butuh informasi itu. Dan justru disitulah yang sedang diacak-acak, tidak diperbolehkan untuk berserikat, dan ternyata setelah saya mendengar kronologinya, munculnya SPC ini juga justru karena sudah mulai ada tuh upaya-upaya di mana hak-hak pekerja memang tidak dipenuhi. Ketika hak-hak pekerja tidak dipenuhi, ya kita harus marah. Bukan hanya Kasbi yang harus marah, semuanya. Karena itu adalah hak-hak dasar. Saya agak kaget juga tadi ada upah yang masih di bawah UMP gitu misalnya ya. Padahal kan kayaknya mentereng betul gitu. Sudah disesuaikan ya. Sekarang sudah disesuaikan ya, syukurlah. Tapi artinya ada hak-hak di sini yang tengah diperjuangkan. SPCI sebenarnya real sekali bekerja untuk kepentingan itu, tapi ternyata dipadamkan upaya berserikat itu, dan itu yang harus jadi keprihatinan kita bersama. Mungkin sekarang CNN, mungkin saja nanti media-media lain, tapi percayalah demokrasi Indonesia yang lagi suram hari-hari ini akan semakin suram kalau media massa juga tidak mempunyai independensinya. Itu dulu Mas. Mungkin saya mau sedikit tambahan atau merespon sedikit. Tadi ada banyak yang sudah disampaikan Bu Bivitri terkait kondisi teman-teman CNN ya. Yang pertama mungkin yang menarik adalah bahwa memang faktanya teman-teman wartawan ini sebagai profesi yang terhormat sangat sering atau bahkan setiap hari mengadvokasi kepentingan warga, tapi saya melupakan ketika sedang bermasalah sedikit kesulitan untuk mengadvokasi diri sendiri. Salah satunya adalah dengan bentuk serikat, dan memang kita lihat sangat jarang perusahaan media itu memiliki serikat sebagai wadah berkumpul dan saling membantu bagi pekerja. Kemudian yang kedua tadi sudah dijelaskan juga terkait bentuk-bentuk union busting ya, dan bahkan ada mungkin yang satu yang luput dan sudah dijelaskan juga sama Mas Taufik ya, terkait ada indikasi kampanye anti serikat. Setahu saya di Undang-Undang Serikat Pekerja itu juga masuk salah satu unsur terjadinya union busting. Jadi setiap orang yang melakukan kampanye anti serikat atau menggalang dukungan untuk tidak adanya serikat itu sebenarnya union busting. Mungkin nanti akan dipertajam sama Ibu Bivitri, atau nanti teman-teman ada yang ingin mempertajam itu di sesi tanya jawab. Saya akan lanjut dulu di sesi berikutnya, mungkin di teman-teman Kasbi ya, bagaimana pengalaman di Kasbi, bagaimana sih sebenarnya kehadiran serikat pekerja di perusahaan, apakah kemudian sama saja atau memang ada dampak seperti itu, dan bagaimana menghadapi adanya tadi. Saya yakin dimanapun akan selalu ada cara atau akan selalu ada niat dari perusahaan atau siapapun untuk kemudian mengecilkan serikat di perusahaan. Bahkan mungkin teman-teman serikat dianggap sebagai pengkhianat, dianggap sebagai kumpulan pekerja yang tidak menghendaki perusahaan ini maju seperti itu. Apalagi kalau teman-teman yang baru mau mendirikan serikat, kalau mungkin yang sudah lama serikatnya mungkin tidak terjadi atau mungkin bahkan terjadi terus-menerus seperti itu.
Mungkin itu yang perlu direspon. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Sunarno, Ketua Umum Konfederasi Kasbi. Pengalaman kami membangun atau mendirikan serikat buruh itu kan berangkat dari ini ya, peristiwa 98 sebenarnya. Reformasi 98. Karena setelah itu banyak dari kawan-kawan kita yang aktivis-aktivis mahasiswa atau aktivis-aktivis buruh itu kan mengorganisir buruh, tapi belum bisa langsung dibentuk serikat buruh, karena kan undang-undangnya kan tentang kebebasan berserikat kan masih belum ada gitu. Artinya serikat buruh itu ada yang dibentuk oleh Orde Baru pada waktu itu. Baru di Presiden Gus Dur tahun 2000 muncul Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang kebebasan berserikat, tentang serikat pekerja, serikat buruh. Nah, disitulah mulai menjamur, bermunculan serikat buruh, serikat pekerja, baik di tingkatan perusahaan, ruang lingkupnya itu hanya tingkat perusahaan aja, dan juga serikat-serikat buruh tingkatan lokal. Jadi kalau kota-kota industri itu misalnya di Jakarta, di Bekasi, di Bogor, di Tangerang, itu mulai membentuk serikat buruh independen. Nah, pembentukan serikat buruh itu tidak serta-merta perusahaannya itu menerima gitu dengan baik. Yang lebih sering kalau kami di Serikat Buruh Kasbi membentuk serikat buruh itu juga tantangan luar biasa. Baru kita ngumpul nih dengan teman-teman buruh nih sore ini gitu. Kita bersepakat untuk membentuk serikat buruh, besoknya udah bocor. Jadi ya ada juga dari buruh-buruhnya itu, besoknya udah bocor, dipanggil lah pengusahanya, HRD atau orang manajemennya gitu ya, untuk menggagalkan pembentukan serikat buruh tadi. Jadi jangan membentuk serikat buruh, dan menyarankan biasanya kalau mau membentuk serikat buruh dengan serikat buruh yang sudah ada aja. Jadi serikat-serikat buruh besar ya yang pada waktu itu menjadi alternatifnya bagi si pengusaha-pengusaha itu. Jadi kalau mau bentuk serikat buruh, jadi serikat buruh yang sudah ada aja gitu. Kenapa begitu? Karena serikat-serikat buruh yang lama, serikat buruh besar itu memang sudah sudah kalau kita menyebut itu kan ya mereka kong kali kong, biasa kong kali kong dengan pengusaha, jadi juru bicaranya pemerintah, ya sudah, jadi buruh-buruhnya hak-haknya juga banyak yang dilanggar. Nah, kami membentuk serikat buruh itu biar bisa dikatakan antitesis dari serikat-serikat buruh kuning yang kita sebut itu. Makanya muncul kawan-kawan serikat-serikat buruh independen ya di berbagai kota. Lalu kami membentuk serikat buruh Konfederasi Kasbi. Itu tidak serta-merta tiba-tiba ada gitu, enggak gitu Mas. Jadi membentuk dulu serikat-serikat buruh di tingkatan perusahaan, baru nanti muncul federasi, nanti baru di konfederasi. Nah, tantangannya itu kalau memang di perusahaan-perusahaan itu rata-rata nggak mau kalau dengan Kasbi, serikat buruh merah gitu, dianggap pemberontak gitu. Nah, tapi kita itu biasanya memang melakukan pendidikan dulu sebelum dibentuk gitu. Jadi kita kenalkan dulu aturan hukumnya, prosesnya bagaimana, biasanya kita kenalkan dulu. Sehingga pada saat nanti pembentukan, ketika terjadi tadi upaya-upaya pemberangusan itu kawan-kawan juga sudah siap. Nah, pengalaman di Kasbi itu puluhan bahkan mungkin ratusan ya serikat kita itu diberangus gitu. Nah, kalau yang perusahaan-perusahaan misalnya menengah ke bawah, nggak punya brand besar itu, kita juga agak rumit biasanya untuk menghadapi perusahaan gitu ya, pemberangusan itu. Karena biasanya itu pekerjaannya itu dipanggil, ditawarin jabatan, kalau nggak mau di PHK dengan pesangon lebih besar gitu. Itu juga tantangan tersendiri.
itu juga kita sebut pemberangusan serikat buruh, dan biasanya kita juga melakukan upaya atau proses gitu ya, litigasi dan non litigasi. Litigasi itu ya dari mulai perundingan bipartit sampai mediasi di Snaker, sampai pengaduan ke pengawas ketenaga kerjaan, bahkan juga sampai ke PHI gitu ya. Dan tidak sedikit juga yang kita melakukan pengorganisiran untuk melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa, atau kalau perlu mogok kerja. Kalau memang kita melihat anggota dari pekerja kita itu sudah siap atau sudah banyak gitu ya, nggak masalah kita mogok kerja gitu. Karena perusahaan sudah melanggar yang disebut tadi pemberangusan serikat atau Union Busting tadi gitu. Nah, udah jelas kan undang-undangnya. Meskipun undang-undangnya ada, tapi itu nggak bisa juga menjadi jaminan buat kita. Benar, undang-undangnya ada, tapi untuk mengadili pengusaha yang melakukan pemberangusan serikat itu juga sulit. Biasanya kalau terdesak, pengusaha yang terdesak itu akan kompromi juga. Ya sudah, akhirnya pekerjanya yang di PHK tadi dipekerjakan kembali, lalu serikatnya akhirnya diperbolehkan. Nah, kita juga berkali-kali menang, jadi belum pernah juga memidanakan si pengusaha tadi, karena akhirnya ujung-ujungnya itu pengusaha mengakui keberadaan itu. Makanya Konfederasi Kasbi dari misalnya pembentukan pertama kita deklarasi itu kan masih kurang dari 20.000 anggota kita waktu itu. Sekarang dari 2005 sampai sekarang itu sudah sekitar 140.000. Jadi kan meskipun ada pemberangusan serikat, tapi kita tetap berjalan terus. Jadi kita mengupayakan supaya kawan-kawan yang mendirikan serikat pekerja yang diberangus tadi supaya bertahan, ya, supaya bertahan. Gimana caranya? Kita support supaya bertahan. Kita berproses gitu. Kita buktikan kebenaran yang disebut di dalam undang-undang itu, kita buktikan. Ya, artinya membuktikan itu kan bukan hanya itu ya, dengan pihak perusahaan, tapi kita kan juga berhubungan dengan pemerintah kita. Dalam hal ini di Snaker, Kemnaker, bahkan juga mungkin bupati, wali kota, gubernur, yang mereka juga harus terlibat ya, untuk melindungi dari pekerja atau buruh tadi. Nah, apalagi kalau kasus di kawan-kawan di CNN ini ya, di perusahaan media, industri media yang saya pikir sangat luar biasa gitu. Jadi jangan tabu juga untuk membahas tentang serikat pekerja di perusahaan-perusahaan media. Ya. Karena saya juga mendengar secara langsung cerita-cerita dari kawan-kawan, baik dari wartawan, jurnalis, atau pekerja media yang berhubungan dengan mencetak atau transportasi. Ya, ternyata hak-haknya juga masih banyak yang dilanggar gitu. Jadi kawan-kawan media ya, yang tadi disebut juga kalau nggak mau disebut sebagai pekerja, lebih senang disebut sebagai profesi jurnalis gitu ya, atau wartawan gitu. Nah, saya pikir sudah harus dirubah juga. Kawan-kawan menjadi jurnalis ya, karena semua bekerja untuk mendapatkan upah, ya berarti kawan-kawan ya buruh. Jadi membentuk serikat pekerja atau serikat buruh itu menjadi kebutuhan dari kawan-kawan. Ya bisa jadi ya dalam situasi yang baik tidak ada masalah dengan perusahaan. Tapi kan pengalaman kita pandemi COVID itu kan kemarin luar biasa. Banyak kawan-kawan kita yang di media banyak yang dirumahkan juga. Upahnya dikurangi atau bahkan tidak dibayar, atau bahkan di PHK. Saya aja mendapatkan pengaduan di Kasbi itu dari kawan-kawan media juga banyak yang dirumahkan, terus mereka di PHK sepihak, pesangonnya kecil gitu. Ya udah kita semaksimal kita ya untuk melakukan pembelaan atau advokasi ke kawan-kawan media itu. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita ya, untuk kawan-kawan wartawan, jurnalis atau kawan-kawan yang bekerja di media, ke depan jangan tabu lagi untuk membicarakan serikat, dan bahkan kawan-kawan sudah harus masuk ke serikat pekerja. Silakan membentuk, karena masalah-masalah yang
pekerjaan atau di perusahaan itu udah pasti akan kita hadapi. Ya. Cepat atau lambat kawan-kawan akan menghadapi itu dengan situasi buruk ataupun yang baik. Gitu. Artinya kalau baik itu biasanya kalau perusahaannya mau tutup harusnya ada perundingan ya dengan serikat pekerja. Kalau tutup itu haknya seperti apa gitu. Jangan terima kasih doang. Ya. Terima kasih doang. Gampang kalau itu. Jadi karena kawan-kawan ini ada di bagian pekerja, semua diatur di dalam undang-undang tentang kebebasan berserikat di Undang-Undang 21 tahun 2000, ada Undang-Undang 13, bahkan di sekarang ya, meskipun sampai sekarang kita tolak di Undang-Undang Cipta Kerja, saya pikir juga tentang serikat pekerja juga masih ada gitu. Jadi itu menjadi tugas kita dari kaum pekerja, kaum buruh, kami dari Konfederasi Kasbi, juga kemarin dari kawan-kawan Aliansi Gebrak, semua mendukung kawan-kawan pekerja di CNN ya, untuk melanjutkan membentuk serikat pekerja, dan kita akan menuntut kepada pengusahanya untuk kawan-kawan supaya dipekerjakan kembali, supaya pemberangusan serikat pekerja di CNN supaya dihentikan ya. Apalagi saya dengar dari Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah mulai ada pembicaraan ya, ada pembahasan. Nah ini nanti bisa kita perluas lagi solidaritas dari kawan-kawan. Karena kalau kasus di CNN ini kawan-kawan dikalahkan, nggak ada perlawanan, maka akan menjadi mimpi buruk juga, presiden buruk buat kawan-kawan di pekerja media yang lain. Ya. Nah ini penting untuk kita sikapi bersama. Kami meminta kepada pengusaha pemilik media CNN ya, untuk membatalkan PHK sepihak ya, dan memberikan kebebasan berserikat kepada kawan-kawan di CNN. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Unang atas tanggapannya. Tadi yang menarik ini ya, bahwa kehadiran serikat pada prinsipnya sebenarnya tidak mengganggu perusahaan ya. Jadi serikat itu tidak hadir untuk kemudian mengganggu jalannya perusahaan, tapi lebih pada bagaimana menjamin hubungan yang harmonis dan adil antara pekerja dan perusahaan. Yang menjadi masalah memang kalau memang ada niat untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kira-kira ketika perusahaan melakukan A, pekerja tidak melakukan protes, walaupun kemudian itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena LBH Pers sendiri banyak kemudian menangani kasus-kasus PHK ataupun misalnya kasus ketenagakerjaan ya, di mana kemudian perusahaan media memang nggak ada serikat, dan sering sekali terjadi ada negosiasi-negosiasi yang tidak berimbang, karena bagaimanapun seorang pekerja atau jurnalis ketika berhadapan dengan HRD yang banyak orang kemudian diintimidasi, mau tidak mau mereka akan menyetujui apa yang disodorkan, walaupun sebenarnya itu telah merampas hak dia sebagai pekerja. Itu yang banyak terjadi. Nah, selanjutnya mungkin saya akan ke Bang Seto dulu dari yang 57 untuk kemudian bagaimana mungkin pernah berhadapan juga terkait isu pekerja, di mana memang kita melihat ada kondisi undue influence atau misalnya kondisi yang tidak berimbang karena adanya relasi hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, di mana ada hubungan ekonomi yang tidak sama gitu. Nah, bagaimana pandangan teman-teman di YM57 melihat adanya relasi seperti ini, dan bagaimana korelasinya dengan hadirnya serikat pekerja? Terima kasih teman-teman semua ya. Jadi korelasi antara serikat kerja dengan yang apa tadi Pak? Bang? Hubungan yang tidak seimbang. Oh, hubungan yang tidak seimbang. Tentu dengan hadirnya serikat kerja
dari IM57 memandang bahwa perlu dan sangat sangat baik untuk dilakukan membentuk sebuah serikat kerja, karena itu akan menjadi pelindung bagi teman-teman semua ketika ada hak-hak yang tidak berimbang. Serikat pekerja yang akan muncul nanti akan bersama-sama dengan teman-teman sekalian untuk mengadakan perlawanan, misalkan ke Dinas Ketenagakerjaan ataupun sampai ke PHI ya. Tentu kalau dengan hal yang seperti kayak gitu tentu akan berimbang. Ketika kita tidak melakukan serikat kerja, maka otomatis hak-hak yang seharusnya kita tidak dilakukan kayak begitu, diskriminatif, akhirnya kita menjadi dikucilkan lah, atau tidak sesuai dengan harapan kita sebagai pekerja ya. Dimana sebagai pekerja kan kita harus menuntut upah dan hak yang sama ya, yang adil ya. Jadi menurut saya kalau ketika hal itu terjadi, memang kita harus sama-sama untuk dengan serikat kerja maju untuk melawan hal-hal tersebut. Kalau kita sendiri mungkin nggak bisa Bang ya. Kalau kerja itu sendiri ya apa daya kita ya, kalau misalnya kerja sendiri ya Bang ya. Jadi kita harus menghadapi ibaratnya oligarki ya. Kalau misalnya semua kekuasaan ada sama orang-orang ini, tentu kita butuh ada payungnya. Kita butuh ada suatu wadah untuk mendukung kita bersama untuk serikat kerja itu kita bisa sama-sama melawan hal-hal yang ibaratnya tidak seimbang. Kira-kira begitu Bang, menurut saya. Terima kasih Bang Seto atas anggapannya. Tadi menarik ya, bahwa memang serikat itu ada untuk kemudian memberikan posisi yang lebih baik pekerja di hadapan pengusaha sebenarnya. Karena banyak hal memang ya yang mungkin teman-teman sebagai pekerja kita selalu sebenarnya dalam posisi yang sudah lemah dari mulai dari perjanjian kerja. Setelah itu ada lagi namanya peraturan perusahaan yang kadang isinya merugikan teman-teman pekerja. Banyak klausul yang kemudian akan berdampak kepada teman-teman pekerja cepat atau lambat. Setelah di PHK kita baru tahu ternyata ada klausul ini di perjanjian kerja. Ternyata ada klausul ini loh di peraturan perusahaan yang kita sama sekali tidak terlibat dalam penyusunannya. Bahkan perjanjian kerja banyak yang sifatnya baku, yang kita tinggal tanda tangan. Seperti itu. Nah, dengan hadirnya serikat sebenarnya tadi sudah disampaikan juga bahwa teman-teman pekerja kemudian punya hak untuk ikut terlibat dalam penyusunan regulasi di perusahaan. Kita kenal dengan namanya perjanjian kerja bersama atau PKB. Walaupun mungkin prosesnya akan banyak, akan panjang, bagaimana pengetahuan, setidaknya ada jaminan itu. Jadi teman-teman nanti akan ada banyak terlibat dalam penyusunan syarat-syarat kerja tadi. Nah, mungkin teman-teman akan banyak pertanyaan, tapi bersabar dulu karena kita akan mendengar dulu dari teman-teman LBH Pers sebagai pendamping kuasa hukum dari 14 pekerja CNN yang saat ini sedang dalam proses tripartit di Disnaker DKI Jakarta. Mungkin Ahmad bisa menjelaskan bagaimana proses dan saat ini sudah berlangsung pada tahap apa dan bagaimana yang sudah dilakukan. Oke. Terima kasih Mustafa. Saya Ahmad dari LBH Pers dan kuasa hukum teman-teman. Yang bisa saya klaim ya SPCI ya. Karena dulu ada kali itu yang kita akui bahwa yang menandatangani surat kuasa, makanya kami mewakili dan mendampingi. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya kejadian yang baru-baru yang terjadi terkait pemberangusan serikat, adanya pemutusan hubungan kerja, jadi jauh sebelum terjadi hal itu memang sebenarnya teman-teman ini tuntutannya sederhana untuk mengembalikan upah mereka yang dipotong, tidak lebih dan tidak kurang. Misalnya gajinya berapa, itu dikembalikan itu. Namun di berjalannya waktu memang mengerucut sedikit demi sedikit siapa yang akan memperjuangkan haknya masing-masing. Akhirnya yang memperjuangkan haknya masing-masing itu yang ada di dalam yang memberikan kuasa ke kami. Dan berjalannya waktu kita mengundang tripartit 3 kali hingga akhirnya kita mencatatkan di
Dinas Ketenagakerjaan. Nah, dari proses bipartit ini pun sama sekali tidak membuka ruang diskusi, yang dimana sebenarnya ya kalau kita bilang bahwa ini bentuk pengabaian ya. Kalau misalnya dia serius terhadap permasalahan teman-teman, ya harusnya datang dan memberikan jawaban kenapa bisa terjadi. Yang pada akhirnya kan tidak sama sekali datang, dimana ketika tidak sama sekali datang dan mengkonfirmasi apapun ya tidak berhenti di situ. Di dalam proses hukumnya pasti akan kita lanjutkan ke proses yang lebih tinggi lagi di Disnaker atau suku dinas. Nah, berjalannya waktu memang kita sudah melaporkan hal ini jauh sebelumnya juga di dinas terkait hal yang sudah terjadi pemotongan upah. Cuma ini kami akan memasukkan bab lagi terkait pokok perkara yang baru terkait pemutusan hubungan kerja, karena kan ini yang lagi running. Itu. Terus di satu sisi juga kami turut ini ya, ada keterlibatan pemerintah ya dalam hal ini Kemenaker. Karena kan dia datang dalam bentuk pengawasan ya, Pembinaan dan klarifikasi. Pembinaan dan klarifikasi. Yang mau saya bilang bahwa biasanya ya kami sebagai kuasa hukum biasanya kita membuat surat dan sebagainya, tapi ini Menaker datang sendiri dan secara voluntary. Jadi yang saya mau bilang bahwa setidaknya ada respon dari pemerintah, perwakilan pemerintah bahwa adanya upaya-upaya pemberantasan. Karena kan kalau kita mau melihat semua anggota serikat yang tergabung di dalam SPC itu semuanya kena pemutusan hubungan kerja. Sampai akhirnya ini yang kita diskusikan hari ini dan kita ada pertemuan hari ini. Satu orang yang tidak. Terus mungkin langkah selanjutnya memang kita akan menindaklanjuti terkait aduan kita ke dinas terkait dugaan-dugaan pelanggaran, karena memang terlepas daripada hal-hal yang diadukan teman-teman, memang akan ada pengaduan-pengaduan yang akan kita adukan juga terkait adanya dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan dan sebagainya. Seperti itu, karena memang untuk pada dasarnya teman-teman hanya menuntut upahnya ya, tapi di belakangan diputus hubungan kerjanya. Namun di belakangan juga kita sudah berdiskusi bahwa memang PHK ini harus dilawan karena bentuknya adalah PHK sepihak seperti itu. Terus di dalam ketentuan perundang-undangan kan memang itu PHK itu bisa terjadi dalam dua hal. Pertama, perjanjian bersama, kedua, putusan pengadilan. Selama dua konteks ini tidak terjadi, artinya semua itu adalah PHK sepihak. Itu yang terjadi pada teman-teman SPCI. Sehingga itu yang menjadi hal-hal yang kita harus ajukan ke baik ke dinas ataupun sampai ke PHI. Kira-kira seperti itu dulu. Terima kasih Ahmad, tadi sudah menjelaskan sedikit terkait apa yang sudah dilakukan teman-teman SPCI terkait advokasi dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan baik pemotongan upah dan mungkin nanti akan mengadu juga ya pengawasan ketenagakerjaan terkait adanya dugaan minum busting di Disnaker dan Kemenaker. Baik, 5 pembicara tadi sudah memberikan tanggapan. Mungkin ada teman-teman peserta yang ingin mempertajam atau bertanya terkait baik union busting secara umum maupun mungkin spesifik terkait perkara yang sedang terjadi sekarang. Adakah? Oh ya, di belakang mungkin bisa sebut nama, asal organisasi dan pertanyaan. Identitas dulu, nama dan organisasi. Saya Ismet dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau DPP GSBI dan juga koordinator Koalisi Buruh Sawit Indonesia. Ya, kalau saya melihat ini ada dua dugaan pelanggaran pidana ketenagakerjaan. Yang pertama itu ada pemberantasan serikat atau yang kita sebut sebagai union busting.
Yang kedua, ada pelanggaran yang tidak kalah hebat saya kira, pemotongan upah. Nah, kalau di sektor manufaktur ini sudah ratusan atau bahkan korbannya ribuan ya teman-teman. Tapi alhamdulillah karena hari ini terjadi pada kawan-kawan media ini cukup ramai kita sikapi. Dan mudah-mudahan ini momentum. Bahkan kami sendiri hari ini anggota GSBI di salah satu perusahaan di kawasan industri MM 2100 itu karena dianggap merugi, buruh dipotong per bulan itu 823.000 selama 1 tahun atau 12 bulan, dan ini sedang berlangsung. Kemudian ada sebagian dengan sesuai dengan jabatannya ada yang sampai 2 juta. Artinya memang sebenarnya pola ini sudah lama terjadi di banyak perusahaan-perusahaan itu. Nah, dan ketika kawan-kawan membangun serikat untuk melawan kebijakan ini, ya sama seperti yang dilakukan terhadap kawan-kawan di CNN Indonesia, langsung di PHK atau diberhentikan oleh Pak perusahaan. Nah, itu sesuatu yang menurut saya sekarang masih terjadi, apalagi setelah lahirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang membuat kita sebagai kelas buruh makin susah untuk melakukan perjuangan. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya mau bertanya mungkin kepada pertama kepada kawan Taufik ya, Ketua SPCI, kira-kira upaya-upaya apa saja sih yang akan dilakukan oleh kawan-kawan dalam melawan dan memastikan tegaknya keadilan di CNN Indonesia. Yang kedua, saya minta kepada Bu Fitri, mungkin apa sih mungkin ya strategi kiat-kiat yang mungkin bisa dilakukan oleh kawan-kawan SPCI sehingga perjuangan ini benar-benar bisa dimenangkan oleh kawan-kawan di CNN Indonesia. Karena begini, saya mendengar ini sudah dilakukan 2 pekerjaan setidak-tidaknya. Ada perjuangan di litigasi, ada di non litigasi. Sebenarnya kalau saya secara pribadi dari GSBI tidak menyarankan di litigasi. Karena litigasi itu azas hukum ketenagakerjaan kita itu perdata, kalau tidak salah. Perdata sanksinya itu cuma 2 teman-teman. Apa itu? Ganti rugi sama kompensasi. Jadi jarang sekali ketika kita berjuang lewat kasus di PHI atau di pengadilan di litigasi, kawan-kawan itu dipekerjakan kembali. Nah, kalau hanya untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, nggak usah kita ke PHI. Dengan berjuang terus teman-teman akan dipanggil satu-satu, minta berapa. Itu terjadi di manufaktur. Kalau saya diminta pendapat misalkan non litigasi, sebaiknya itu di nomor 2 kan. Nah, mana yang seharusnya menurut saya adalah lebih baik kita di non litigasinya, seperti pengawasan. Karena ke pengawasan itu akan muncul kemungkinan 2 problem yang harus dilakukan. Bisa dilakukan oleh kita, kalau ditemukan fakta pelanggaran perdata, maka itu akan kembali kepada kita untuk melakukan proses perjuangan. Kalau ditemukan pidana, tentu oleh negara wajib sampai kepada proses pengadilan. Nah, dalam beberapa kasus kita di Disnaker Jakarta Selatan misalkan ketika ada pemotongan upah itu kembali dibayarkan oleh perusahaan soal itu. Nah, saya kira itu saja. Terima kasih, dan selanjutnya yang terakhir saya merasa prihatin dan turut berduka cita atas situasi yang kawan-kawan CNN dan SPCI alami. Ternyata setelah hampir 30 tahun kita melakukan reformasi dunia usaha di berbagai macam sektor, termasuk di media sekalipun yang sering melontarkan tuntutan tentang kebebasan hak asasi manusia, justru melakukan pelanggaran atas hak asasi manusia tersebut. Sepertinya memang pengusaha-pengusaha Indonesia itu belum siap perubahan yang sudah terjadi selama 26 tahun belakangan. Terima kasih. Hidup buruh. Ya, terima kasih. Di kami juga turut prihatin sebenarnya mendengar yang gimana upaya perusahaan yang melakukan union busting kepada kawan-kawan SPCI pas pagi harinya deklarasi malah langsung di union busting gitu. Itu adalah salah satu kabar buruk ketika hal itu akan tetap dibiarkan. Kemudian bagi saya ketika masalah ini tetap seperti kata materi awal tadi,
ketika masalah ini tetap dibiarkan ke depan, maka ini kan jadi salah satu bentuk kayak gimana perusahaan atau pengusaha itu melakukan union busting kepada serikat pekerja lainnya. Itu adalah salah satu, kalau bagi saya itulah salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM sebenarnya. Di mana ya secara lebih dalam saya menganggap bahwa itulah pembunuhan berantai sebenarnya, di mana bisa membuat kawan-kawan di PHK kehilangan gaji, kemudian keluarga juga akan nggak makan segala macam. Dan bahkan kami dari SMI juga yang sebenarnya fokus atau konsen juga memperjuangkan pendidikan, itu juga turut prihatin ketika memang pekerja-pekerja itu, serikat pekerja di union busting, kemudian juga pekerja-pekerja di PHK, maka dampak yang akan berkelanjutan adalah kayak gimana anak-anaknya yang bakal mengenyam pendidikan ke depan. Entah itu kuliah di tengah biaya pendidikan yang makin mahal, terus biaya hidup semakin mahal, dibenturkan dengan PHK. Ya, dunia ini memang sudah berganti rupa sebenarnya. Akan tetapi berganti rupanya bukan ke arah yang lebih baik, malah lebih pada hal yang sangat kompleks. Gimana ke depannya juga kami di mahasiswa juga akan dibenturkan dengan pekerja-pekerja informal atau pekerja yang tidak memiliki kepastian terhadap hukum ketenagakerjaan, tidak memiliki kepastian atas status kerja bahkan upah. Maka dari itu kami dari Serikat Mahasiswa Indonesia juga akan terus terlibat dalam melakukan solidaritas perjuangan yang memang kami terinclude atau termasuk dalam aliansi Gebrak dan juga Kesatuan Perjuangan Rakyat, yang ke depan akan terus coba untuk berupaya membersamai kita semua untuk tetap ya memperjuangkan apa yang menjadi hak kita, bahkan merebut apa yang menjadi hak kita, karena kalau nggak direbut nggak akan dikasih hak kita gitu. Dan untuk kawan-kawan SPCI, you'll never walk alone. 3-0. Ya, kita undang penanya berikutnya, mungkin bisa langsung dioper saja. Di akhir 2012, perusahaan yang kebetulan perusahaan kami bekerja itu Family Group, itu ada 9 perusahaan, dan di basis di mana tempat kami bekerja itu tiba-tiba tanpa ada angin dan hujan, tiba-tiba perusahaan menyatakan menghentikan proses bisnisnya begitu. Dan kami dengan kawan-kawan bertahan terus melakukan perjuangan, bahkan tidur di tenda perjuangan di depan gerbang pabrik itu 1 tahun, dan mengambil segala upaya gitu ya, termasuk litigasi, non litigasi. Litigasi kita terus menang sebenarnya sampai kasasi Mahkamah Agung, tapi dikalahkan di PK. Dulu buruh masih boleh PK gitu, dan kita kalah di proses PK. Dan itu pula yang menjadikan saya bersama kawan-kawan yang lain sampai hari ini masih ada di lingkaran perjuangan. Karena melihat bahwa apapun yang hari ini kawan-kawan alami sebenarnya sudah cukup lama menjadi perilaku para pelaku bisnis ya, pengusaha. Tapi di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu adalah pelanggaran hukum. Namun dalam beberapa tahun ini ada satu regulasi hukum yang sangat dipaksakan Indonesia. Hal apa yang hari ini dilakukan boleh jadi sebenarnya adalah imbas dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Misalkan kita lihat di Klaster Ketenagakerjaan pasal 43, bahwa di situ dinyatakan bahwa bagi pelaku bisnis atau pengusaha boleh mem-PHK buruh dengan alasan perusahaan mengalami kerugian dan tanpa harus membuktikan audit publik. Pasal ini saya kira pasal yang sangat mematikan bagi buruh. Dulu di pasal sebelumnya di Undang-Undang 13, ketika pengusaha akan melakukan PHK dengan alasan bisnis menurun, dia harus melalui proses yang cukup panjang, membuktikan dengan audit publik dan sebagainya. Hari ini itu dipotong begitu aja. Saya yakin bukan hanya kawan CNN, tapi seluruh buruh media dan buruh yang lain di manufaktur dan sebagainya, bahkan hitungan kami di Federasi Perjuangan Buruh Indonesia bagian dari KPR, 10 tahun yang akan datang kalau ini tidak kita cegah sama-sama, boleh jadi tidak ada lagi pekerja atau buruh yang mendapatkan hubungan pasti, tidak ada. Karena salah satu target utama dari Undang-Undang Cipta Kerja di Klaster Ketenagakerjaan adalah menghilangkan status pekerja tetap, supaya pekerjaan ini bersifat liberal, hubungannya tidak pasti begitu. Itu yang sedang terjadi operasinya. PHK dipermudah, mendapatkan status jaminan pastian kerja itu sangat sulit.
kontrak 5 tahun bisa diperpanjang 5 tahun, bisa diperpanjang 5 tahun. Sementara kontrak kerja hari ini aja 1 tahun putus, kontrak lagi. Padahal undang-undang Cipta Kerja boleh per 5 tahun dikali 3, 15 tahun kontrak doang. Akan sangat pasti hubungan kerja tetap itu sangat sulit. Itu satu. Kedua, kalau kita berkomentar kepada apa yang sedang kawan-kawan lakukan, tentu menurut kami di KPR adalah tindakan yang sangat tepat. Karena serikat buruh itu bukan hanya untuk senjata, bukan hanya untuk benteng pertahanan, tapi juga untuk sekolah kita. Karena pemerintah selama ini dengan undang-undang ketenagakerjaan yang sebelumnya maupun yang hari ini ada, tidak pernah ada sosialisasi dengan baik. Undang-undang 13 tahun 2003, sekian puluh tahun tidak hadir di SMK, tidak hadir di kampus-kampus. Bahkan kepolisian tidak mengakui bahwa di undang-undang ketenagakerjaan ada delik dia, ada delik pengaduan dan bagaimana, ada kriminal misalnya terkait upah. Yang disampaikan kawan-kawan itu sebenarnya kan sudah penggelapan upah, sudah mencuri begitu. Tapi sampai hari ini kepolisian masih gampang. Saya kira kondisi-kondisi itu. Nah, pertanyaannya, kalau kita meletakkan ini adalah masalah bersama dan ini adalah masalah yang sangat struktural begitu, sistematis, lalu apa yang mau kita kerjakan? Mau kita kerjakan bersama-sama? Apakah ini hanya masalah buruh CNN? Saya kira tidak. Kebetulan hari ini kawan-kawan buruh CNN, besok mungkin Metro, besok mungkin Kompas, besok mungkin buruh-buruh media yang lain. Karena buruh-buruh Inopaktu dan sebagainya itu sudah dibahas habis. Hari ini ada buruh gig industri yang hari ini juga sama sekali tidak punya ketahanan, sangat rentan. Saya kira itu yang sedang terjadi, sehingga pertanyaan kami kepada kawan-kawan, apa yang mau kita kerjakan sama-sama untuk menjawab tantangan hari ini. Apakah selesai dengan kasus kawan-kawan? Hanya menyelesaikan apa yang kawan-kawan minta gitu, besok kawan-kawan di upah yang kawan-kawan kurang diberikan, kawan-kawan yang di PHK kemudian tetap diterima kembali kerja, dipanggil, dan serikat kawan-kawan diberikan ruang. Apakah selesai di situ? Dengan masalah berjuta-juta buruh masih sama atau seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Tindak pidana pengupahan di dalamnya, kemudian ada tindak pidana terkait minimum busting, kemudian tadi ada pertanyaan ke Bu Bivitri juga ya terkait kira-kira apa upaya yang bisa kita lakukan dengan adanya dugaan-dugaan tindak pidana yang terjadi baik union busting maupun terkait pengupahan. Apakah kemudian lebih baik kita litigasi atau non litigasi? Atau mungkin dua-duanya jalan bersama? Mungkin itu pertanyaan yang disampaikan tadi. Kemudian dari Bu Tony terkait mungkin ini juga bukan pertanyaan ya, lebih pada tanggapan bahwa setiap elemen pekerja baik dari sektor apapun itu harus dan ikut terlibat bersama-sama. Jadi istilahnya satu buruh yang dilanggar haknya semua buruh merasakan. Mungkin seperti itu ya kurang lebih. Kemudian dari Bang Maman tadi juga menyebutkan hampir sama bahwa kita sedang menghadapi sebenarnya undang-undang Cipta Kerja yang nyatanya menghilangkan pekerjaan. Undang-undang yang diharapkan menghadirkan lapangan kerja baru yang nyatanya banyak pekerja kehilangan pekerjaannya. Nah, ini yang kita hadapi sekarang. Memang faktanya adalah sangat banyak sekarang cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk melakukan PHK. Kalau dulu benar ya, harus tetap operasional dulu baru bisa PHK. Harus ada audit independen dulu, kalau sekarang sudah tidak perlu. Bahkan jangankan kerugian, menghindari kerugian pun bisa jadi alasan PHK, dan itu dibenarkan Undang-Undang Ciptaker. Nah, ini yang jadi masalah. Bahkan besaran kompensasi itu juga dikurangi. Nah, memang ini masalah yang kita hadapi, dan sekarang pertanyaannya adalah ini masalah struktural. Apa yang harus kita lakukan bersama? Apakah hanya mengatasi satu masalah-masalah lain, misalnya di teman-teman yang dihadapi teman-teman SPCI, atau ini sebenarnya masalah struktural, tidak cukup di sini saja? Dan apa yang harus kita lakukan bersama? Mungkin itu 3 pertanyaan tadi. Saya hanya menyimpulkan, mungkin ada yang kelewat
bisa langsung saja dijawab. Mungkin tadi yang spesifik ke Ibu Fitri mungkin bisa. Oke, terima kasih Mas Ismet, Mas Tony, dan Mas Maman. Pertanyaannya sebenarnya penting, saya jadikan satu aja ya responnya ya. Pertama, terima kasih banyak atas ide-idenya, termasuk stimulan buat kita semua untuk berpikir bahwa ini adalah masalah struktural gitu. Jadi saya akan meresponnya dalam dua hal. Yang pertama adalah dari segi apa yang mau dilakukan, memang kita harus, terutama teman-teman ya, karena yang paling punya kepentingan langsung adalah kawan-kawan SPCI yang sudah diberangus haknya untuk berserikat. Teman-teman mau fokusnya kemana? Kalau pemulihan hak, dan itu penting sekali bahkan, karena kita tahu ya kondisi juga sedang tidak baik-baik saja hari-hari ini, maka yang bisa dilakukan adalah, saya setuju sekali, makanya makasih banget Mas Ismet masukannya. Dari segi litigasi itu kalaupun mau dilakukan, tapi ini teman-teman kuasa hukum nanti yang bisa lebih paham untuk menjelaskan, tapi ini sekedar ide saja. Misalnya kemungkinan untuk menggugat secara perdata perusahaannya, tapi ini mungkin step agak terakhir gitu. Dan saya setuju dengan Mas Ismet dalam hal kita kedepankan yang non litigasinya, yang juga bisa dikerjakan bareng-bareng, misalnya kepada para politikus, atau misalnya internasional, advokasi internasional ke CNN sana, misalnya CNN internasional, atau misalnya yang tadi Mas Ismet sudah sebutkan, dan ini pemulihan hak sebenarnya di Snaker ya di Jakarta. Nah, tapi kan itu baru satu sisi yang penting sekali juga, karena ini adalah persoalan hak-hak kawan-kawan kita. Tapi memang ada soal sisi kedua yang kita harus perhatikan betul, yaitu soal yang sifatnya struktural. Jadi apa ya itu istilahnya, gugahan dari Mas Maman tadi sangat-sangat benar. Ini apa nih yang mau kita kerjakan sama-sama? Karena kawan-kawan, izinkan saya mengingatkan bahwa pola-pola union busting tadi Mas Ismet juga sudah cerita, sebenarnya yang ini bisa naik karena kawan-kawan media sendiri yang punya corong. Tapi di industri lain ini sudah terjadi banyak sekali. Dan kawan-kawan benar bahwa ini salah satunya juga dihasilkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memang dia meminggirkan peran serikat pekerja kalau diperhatikan. Tentu saja dia nggak menghilangkan pidana tadi ya, dia nggak menghilangkan pidana union busting, dia nggak menghilangkan secara spesifik bahwa union busting itu dilarang, tapi dia meminggirkan peran serikat pekerja sehingga dalam di satu sisi kita bisa melihat bahwa memang Undang-Undang Cipta Kerja itu kan intensinya bukan untuk pekerja ya, dan bukan untuk menciptakan pekerjaan, tapi sebenarnya untuk menaikkan investasi, dan investasinya bukan untuk tujuan negara yang lebih besar, tapi untuk tujuan sebagian pihak. Makanya undang-undang itu bisa lolos. Nah, tapi kita bisa diskusi Cipta Kerja lain kali lah ya. Tapi yang penting yang ingin saya katakan adalah, saya setuju sekali bahwa kita memang harus bergerak terus nih. Peringatan daruratnya memang mesti terus-terusan. Jadi kalau pertanyaannya kita mesti ngapain lagi? Kita bersolidaritas, itu sangat penting. Ini yang urgen di depan mata kita. Bersolidaritas juga kepada kawan-kawan di beberapa tempat lain yang sedang mengalami hal serupa, juga kepada kawan-kawan mahasiswa. Tapi saya juga mau bilang, kita ini kan sekarang dibungkamnya satu-satu nih. Teman-teman CNN dibungkam, mungkin di kawan-kawan lain serikat pekerja dibungkam. Teman-teman media yang saya dengar kan misalnya teman dari Bocor Alus diserang lagi ya. Terus ada beberapa teman lagi lah yang gak perlu disebutkan. Kita ini satu-satu nih dibungkamnya gitu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita punya masalah struktural yang lebih besar. Jadi saya mau bilang, kalau pertanyaan penting dari Mas Maman tadi, kita mau ngapain yang mau bareng-bareng? Ya kita mesti siap-siap. Kalau misalnya nanti ada gerakan-gerakan lagi seperti peringatan darurat kemarin, barangkali kita harus fokus ke situ, kawan-kawan. Karena betul sekali bahwa ini percikan-percikan kecil, tapi banyak, dan ini sangat mungkin akan terus-menerus
terjadi karena masalahnya struktural, ada di Undang-Undang Cipta Kerja, ada di sistem politik kita secara umum, dan juga ada di banyak kebijakan lainnya yang sebenarnya memberangus hak-hak konstitusional kita gitu. Tapi sekali lagi bukan berarti kemudian apa yang dialami oleh kawan-kawan SPCI ini kemudian jadi kecil gitu ya. Justru karena kita bicara hak, kita nggak bicara angka. Satu orang pun hak kawan kita yang dilanggar itu sudah salah dan sama-sama harus kita lawan gitu. Jadi kita tetap dukung, bersolidaritas terhadap kawan-kawan SPCI. Kalau butuh dorongan-dorongan untuk advokasi non litigasinya, saya yakin kita semua, paling tidak kami yang ada di depan siap untuk mendukung sepenuh tenaga gitu ya. Dan litigasi tadi banyak, bahkan sampai level internasional. Kita laporkan juga, ada UN Special Rapporteur juga yang biasanya akan melaporkan situasi seperti ini. Dan juga kita dukung upaya untuk mengembalikan hak-hak individu-individu yang tengah dilanggar hanya karena mereka sedang memperjuangkan haknya mendirikan serikat buruh. Itu dulu, Mas. Mungkin langsung bisa di serikat. Ya, menambahkan menarik dari dua poin yang tadi disampaikan oleh Bang Ismet terkait dengan pemberantasan serikat dan pemotongan upah yang memang menjadi isu krusial dari yang sedang dialami oleh teman-teman SPCI gitu. Kalau terkait dengan litigasi, ya mungkin juga dengan teman-teman LBH bisa menambahkan proses perselisihan sedang berjalan dan ya secara normatif terkait dengan pemenuhan hak itu sedang dilakukan. Cuma memang pada fokus terhadap pemberantasan serikat, memang secara non litigasi kami sebetulnya mendorong untuk agar serikat pekerja SPCI ini juga mendapatkan legitimasi dari pengusaha, sehingga apa ya kebijakan-kebijakan yang diputuskan itu juga melibatkan pekerja. Nah, memang situasinya pada saat ini di kantor pertama itu eskalasinya cukup tinggi. Ada upaya pembenturan antara pekerja dengan pekerja. Tentu kami menghindari itu. Makanya kami mengedepankan komunikasi. Kami bersedia berkomunikasi dengan Pak Hairul Tanjung sebagai pengusaha, bahwa ya kami juga memikirkan sustainabilitas dari perusahaan media, perusahaan CNN, sehingga keberlangsungan bisnis maupun dalam menciptakan produk-produk jurnalistik yang baik itu juga bisa dijaga gitu. Karena kalau misalkan memang SPCI ini kemudian berjalan dan bisa terlibat agar proses-proses kerja di CNN, terutama di redaksi, ruang redaksi, itu bisa berjalan dengan baik, itu tentu ya kawan-kawan buruh, kawan-kawan yang lain tentu akan juga berdampak, sehingga ya CNN akan memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi gitu, sehingga mengembalikan situasi bahwa saat ini terjadi praktik seperti ini gitu. Seharusnya memang pengusaha tidak alergi gitu terhadap sikap kerja. Kita duduk bareng bersama dan mungkin juga bisa berdiskusi terkait dengan proses yang non litigasi yang sedang berjalan ini gitu. Jadi harapannya memang ketika kemarin ya mungkin memang hanya fungsi pembinaan dan klarifikasi ya pada manajemen, tapi setidaknya itu sudah menjadi pengingat bahwa atensi negara sudah dilakukan, pemerintah sudah memberikan atensi pada hal ini gitu. Seharusnya memang itu disambut
dan kemudian mari duduk bareng gitu. Pak CT mungkin duduk bareng dengan pekerja, kita merumuskan model berkelanjutan dari perusahaan ini gimana gitu. Kalau memang dari sisi dianggap bahwa gerakan pekerja ini abai dan bisa berdampak pada kerugian perusahaan, ya tentu itu tidak masuk akal. Karena kami tetap bisa berkomunikasi dan monggo kalau misalkan memang hal itu dilakukan, kami terbuka gitu. Tentu prinsipnya bahwa serikat pekerja ini harus diakui oleh perusahaan, ya tidak hanya negara, kita sudah jaga negara tercatat di Studi Jaksel, tapi juga oleh perusahaan secara de facto gitu. Sehingga ya upaya-upaya pemberangusan terhadap pekerja itu tidak terjadi. Saya pikir poin penting itu bisa berdampak ke solidaritas lainnya, termasuk kemudian menghasilkan produk-produk jurnalistik yang berkualitas lah gitu. Jadi ruang redaksi yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik, bahwa ada prinsip independensi, kritis, dan tentu juga memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi. Saya pikir kebebasan pers di situ jadi poin penting. Kenapa kemudian SPCI itu sebagai serikat pekerja yang di industri media menjadi penting untuk memperjuangkan isu-isu ketenagakerjaan. Saya kira itu tambahan. Bisa langsung saja ke Bang Burhan untuk merespon 3 pertanyaan tadi. Saya sependapat ya terkait dengan proses advokasi yang proseduralnya itu ya jalan aja, karena yang berkaitan dengan advokasi dalam bentuk lain, aksi unjuk rasa, demonstrasi, kampanye itu kan biasanya kan akan ngikutin dari prosedur tadi, yang advokasi prosedurnya tadi. Jadi sudah sejauh mana itu kita mau gas atau enggak gitu kira-kira. Jadi sikap dari pengusahanya itu kayak apa kan nanti kan bisa terlihat kan dari proses mengadvokasi itu, dari penyelesaian perselisihan itu. Nah, baru agenda yang ke depan, kalau tadi ada usulan atau pertanyaan ya, kira-kira sebenarnya banyak buruh atau pekerja, serikat pekerja yang mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi union busting atau pemberangusan serikat, saya pikir itu juga perlu diorganisir di serikat apa aja yang saat ini juga mengalami pemberangusan serikat. Nah itu bisa tuh dibuat aliansi juga. Dulu kita juga pernah bikin aliansi menolak PHK, karena guru-guru banyak yang di PHK, kita buat aliansinya yang sama-sama menolak PHK. Kalau ini aliansi anti union busting atau pemberangusan serikat, saya pikir itu perlu juga kita kumpulkan dari serikat mana aja yang memungkinkan. Nah artinya itu nanti bisa kerja-kerja bareng dalam agenda untuk memperjuangkan kebebasan berserikat di perusahaannya masing-masing tadi. Selebihnya konsolidasi antar aliansi, antar organisasi gerakan, baik di serikat buruh dengan kelompok gerakan masyarakat yang lain, ya termasuk dari kawan-kawan mahasiswa, dari petani, dari miskin kota, dari pemuda, kaum perempuan, dan kelompok yang lain ini harus terjaga. Jadi aliansi katakanlah yang ada sekarang ini aliansi Gebra, ya harus kita isi semua, harus kita agendakan pertemuan-pertemuan untuk mendiskusikan atau membahas tentang agenda-agenda perjuangan kita. Karena dengan begitu nanti akan ada muncul ide atau gagasan-gagasan yang saya pikir bagus ya dari kawan-kawan untuk bisa kita tindak lanjuti, termasuk dalam model advokasi bersama seperti yang kasus-kasus union busting ini. Mungkin seperti itu sih menurut saya. Terima kasih. Mungkin bisa langsung ke Bang Seta untuk merespon yang tadi. Terima kasih teman-teman.
Jadi hal yang disampaikan Mas Tony dengan Bang Ismet ya, itu sudah sangat bagus Mas. Jadi kami dari EM57 memastikan bahwa akan bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk bersama-sama untuk memberantas yang namanya pemberangusan ya. Jadi tentu ini suatu agenda nanti kita bersama Mas, teman-teman yang lain kita akan melawan yang namanya diskriminatif terhadap serikat pekerja. Jadi itu sangat penting, dan apapun langkah nanti kita ke depan baik litigasi maupun non litigasi tentunya akan menyuarakan semua dari serikat teman-teman serikat kerja bahwa kami sebagai buruh tidak mau didiskriminatif, gitu kira-kira tanggapannya Mas. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir dari LBH Pers, mungkin bisa merespon terkait itu yang strategi. Kira-kira yang mana yang sebaiknya dilakukan atau dua-duanya jangan? Oke, terima kasih teman-teman yang bertanya Pak Mismet dan lain sebagainya. Memang di dalam kasus-kasus yang kita tangankan memang sudah sering ya terjadi ada litigasi, ada non litigasi. Cuma di dalam proses ini memang kita memaksimalkan terkait proses non litigasi. Cuma ketika non litigasinya pun sudah mentok, pasti kan akan beranjak ya sama litigasi. Itu pilihan terakhir. Cuma begini teman-teman, dalam forum ini kan sebenarnya dan dalam yang kita diskusikan kan ada berbeda kamar ya. Dalam arti memang ada pemenuhan hak dan ada terkait iuran busting, di mana pemenuhan hak itu sebenarnya kan sudah diatur ya di dalam undang-undang ketenagakerjaan, cipta dan sebagainya. Terus yang iuran busting itu terkait undang-undang serikatnya. Memang implikasi kedua hal ini akan berbeda. Satu memang ranahnya perdata dan satu ranahnya pidana. Cuma yang saya mau bilang bahwa selama itu yang diamankan oleh undang-undang itu yang akan kami tempuh. Itu satu. Kedua, nyambung juga dari Bang Taufik bahwa melalui forum ini juga kemungkinan besar dari pihak dinas terkait akan mengirimkan undangan lah ke CNN terkait laporan atau pencatatan kami di Sudin atau Dinas Ketenagakerjaan. Dalam waktu mungkin 1-2 hari ini kemungkinan besar akan ada pemanggilan. Maka mungkin dari forum ini setidaknya nanti pada saat pemanggilan kalau bisa hadir begitu, karena di forum itu adalah forum resmi yang dimana kita akan menguji klaim dari pihak perusahaan terkait pemotongan upah, PHK dan non-busting, karena menurut kami itu semuanya cacat prosedural, sehingga itu menjadi alasan untuk kami sengketakan. Dan kami berharap juga kedepannya bahwa teman-teman SPCI ini hak-haknya dapat dipulihkan, salah satunya dipekerjakan kembali, karena itu yang menurut kami langkah taktis untuk mengakomodir hak-hak teman-teman, karena teman-teman juga tidak akan menuntut lebih daripada itu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih buat para narasumber. Apakah masih ada pertanyaan atau mungkin saya akan bertanya ke Pak? Saya ingat SPJI. SPJI itu dulu basis kami Serikat Pekerja Carrefour Indonesia. Pemiliknya sama. Jadi diakuisisi oleh Karo Tanjung. Dan kawan-kawan sekarang di CNN membentuk Serikat SPJI juga. Solidaritas Pekerja CNN Indonesia. Sama-sama diberangus. Itu aja. Ada kesamaan. Semoga bukan karena alergi nama yang sama ya teman-teman di PHK. Semoga bukan karena itu. Ya tadi kita sadar di sini di ruangan ini bahwa ini bukan hanya persoalan 14 orang, tapi ini persoalan hak yang tidak dipenuhi. Ini persoalan perjuangan yang coba dihentikan. Dan pangkahnya sebenarnya ada di Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat ini, yang sebenarnya sudah di judicial review dan ternyata presiden kita tercinta membuat perpu.
sekarang apakah tadi Bu Bivitri mencoba menggelitik kita, apakah ini akan menjadi lanjutan dari peringatan darurat yang ke depan? Ini kan persoalannya memang sangat struktural. Kalau kita melihat undang-undang atau RUU Pilkada kemarin, bagaimana cara membuatnya? Itu nyaris sama dengan bagaimana proses undang-undang Cipta Kerja dulu dibuat. Walaupun mungkin waktunya lama, tapi sama-sama tidak ada partisipasi publik secara bermakna. Semuanya serba gelap, tiba-tiba saja ada itu barang. Nah itu apalagi perpunya ya, jelas tidak ada partisipasi publik di dalamnya. Perpu itu keluar, kita tidak tahu, tiba-tiba aja ada keluar dan jadi undang-undang. Ini sama modelnya, dan apakah ini akan menjadi momen kita membesarkan isu ini dan bagaimana kita mendorong bahwa undang-undang Cipta Kerja sepertinya harus dicabut seperti itu dan dikembalikan kepada undang-undang yang lama. Itu saja dari saya sebagai penutup, dan terima kasih lagi untuk teman-teman narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini, dan mungkin akan ada sesi wawancara teman-teman media yang sudah berada di luar. Baik, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di forum ini. Semoga kita berdaya. Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih, Bro. Siap. Wawancara dulu.